Box to Box Media Network. PSG sebenarnya gue punya pertanyaan yang lebih umum lagi sih. Kan kita udah dapat contoh bagaimana klub itu disuntik dana bagus ya. Kayak PSG, Man City, bahkan RB Leipzig. Cuman kenapa klub-klub kayak gini yang doping finansial, kenapa nggak bisa sukses di Liga Champions? Kalau menurut gue, bagi PSG, walaupun mereka nggak jadi juara Champions, itu dari kacamata bisnis dan dari kacamata klubnya mereka udah sukses sebenarnya. Kenapa mereka udah nyampe ke Promised Land nih? Masuk ke final Liga Champions. Belum jadi juara, itu even better buat mereka sebenarnya. Karena masih ada yang dikejar dan itu akan semakin bagus untuk narasi bisnis mereka. Sekarang sebenarnya PSG manajemennya sudah membuktikan bahwa dengan segala macam duit yang ditaruh bisa nih punya tim dan punya pelatih dengan komposisi yang bisa sampai ke partai pemungkas. Nah, menjadi juara itu kan another matter. Mereka udah nyampe ke sana, mereka sudah mencapai apa yang Man City nggak bisa lakukan. Jadi dari sisi ini itu sebenarnya gue nggak merasa ini sebagai sebuah kegagalan. Selain Neymar yang nangis ya, menurut gue sih itu shake-shake-nya PSG tidak akan merasa bahwa mereka gagal secara investment. Enggak, menurut mereka ini akan membuat mereka malah lebih lapar dan lebih haus lagi sih. Qatar 1 nih, Emirates Arab 0. Kalau dapat kasus kayak gitu lagi, apakah orang bisa ya udah kalau mau sukses ya udah kita suntik dananya? Kalau di Jerman itu kasusnya RB Leipzig kan. Nah, iya, Kemarin kan ada opini yang bilang kalau misalnya Leipzig ini sampai sukses, pasti yang lain bakal ngikutin. Oh ternyata model kayak gini berhasil gitu kan. Terus kemudian ya kenapa nggak kayak gitu aja sekalian. Cuman ya di Jerman Leipzig itu kan emang salah satu klub yang dibenci kan karena bagaimana mereka terbentuk. Walaupun secara modelnya PSG, Man City sama Leipzig kan beda ya. Bahwa kalau Man City atau PSG adalah klub yang sudah berada di top flight, diinjak dengan duit gila-gilaan, berada di level berikutnya gitu. Yang mana sebenarnya satu hal yang bikin sebel bagi banyak penggawa establishment sebenarnya bukan gara-gara duitnya Leipzig, tapi karena mereka memakai cara yang sebenarnya sustainable, bukan kayak PSG, bukan kayak Man City. Kalau semua orang kaya masuk kayak gitu, bikin tim yang bener-bener dari divisi bawah, lalu modelnya berjalan, itu akan bener-bener mengganggu establishment. Kan kalau Man City, PSG, Chelsea itu kan bener-bener doping kan. Ada tim dikasih duit bisa beli pemain gede, lalu yang di belakang-belakang tuh infrastrukturnya tuh belakangan. Yang ngikut kayak Man City bikin akademi kan belakangan tuh kan. Tapi kan kalau yang dibikin sama Leipzig itu kebalikannya. Dia bikin dulu infranya, cari pelatih bagus, cari technical director bagus, secara filosofi permainan udah bener, baru mulai beli pemainnya. Ini sebenarnya kayak old business ketemu startup sih. Pasti sama ini. Ini ada disrupsi kan. Ada disrupsi gitu di dalam model bisnis.